Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Namun sayangnya, kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Padahal hutan adalah paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen untuk kelangsungan hidup kita. Bagaimana kalau hutan tidak ada? Perhatikan gambar berikut. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Kayu dimanfaatkan untuk membuat rumah, perabotan, dan kertas. Pemanfaatan kayu secara besar-besaran dapat menyebabkan berkurangnya luas hutan. Padahal hutan adalah paru-paru dunia. Dari tahun ke tahun, hutan di Kalimantan terus berkurang karena banyak penebangan liar untuk diambil kayunya lalu dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga dan juga untuk dibuat kertas. Oleh karena itu, ayo sekarang kita mengurangi penggunaan kertas. Ada banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Antara lain adalah, pertama, kebakaran hutan. Kebakaran hutan menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon-pohon, namun juga akan merusak struktur tanah sehingga kehilangan kandungan unsur-unsur hara yang akan menyuburkan tanah. Kebakaran hutan dapat terjadi karena proses alam ataupun karena manusia. Proses alam misalnya karena panas matahari yang membakar daun-daun kering saat musim kemarau, atau karena manusia karena melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, karena cara tersebut dianggap lebih mudah dan murah. Yang kedua adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain mengurangi pepohonan, penebangan hutan secara liar juga akan membunuh dan menghilangkan rumah bagi banyak hewan yang tinggal dalam hutan tersebut. Yang ketiga adalah sistem cocok tanam berpindah. Bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencaharian. Ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan pemukiman penduduk, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Salah satunya adalah dengan membuka hutan. Oleh karena itu, manusia dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Yang keempat adalah usaha penambangan di wilayah hutan. Usaha penambangan di wilayah hutan adalah dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Oleh karena itu, tanah akan digali demi mendapatkan barang tambang sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Yang kelima adalah transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan munculnya lahan pemukiman baru. Transmigrasi adalah perpindahan dari tempat yang ramai menuju ke tempat yang lebih sepi. Namun, transmigrasi biasanya akan menggunakan lahan hutan untuk membuka lahan pemukiman yang baru. Hal ini menyebabkan pohon-pohon ditebangi agar bisa digunakan untuk membuat rumah baru. Musim kemarau. Musim kemarau yang berlangsung terlalu lama akan menjadikan pepohonan kering dan juga mati. Selain itu, musim kemarau juga akan menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Lalu, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan merusak hutan, terutama hutan yang ada di wilayah lereng gunung berapi. Hal ini karena magma yang keluar dari perut gunung bersifat panas dan akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung. Akibatnya banyak pohon yang mati dan tanah menjadi rusak. Letusan gunung berapi mengeluarkan awan panas yang akan menyebabkan pohon-pohon menjadi layu dan kering. Yang terakhir adalah tsunami. Selain gunung berapi, bencana alam lainnya adalah tsunami. Tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat diterjang gelombang dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi.